Halo semua, apa kabar? Selamat menikmati akhir pekan ya. Tapi rasanya akhir pekan juga nggak terlalu berasa, malah sebenarnya kita kayak berasa kepengen cepet-cepet hari biasa lagi karena sindrom WFH mungkin ya. Jadi akhir pekan pun ya sama aja seperti hari biasa dan hari biasa sama seperti akhir pekan. Jadi mendingan kita di hari biasa bisa punya ada aktivitas untuk trading, ya kan? Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lakukan trading, maksudnya di WFH ini punya sindrom trading yang berbeda dengan ketika hari biasa. Ada yang berasa seperti itu nggak? Mungkin jadi lebih nervousan, jadi lebih FOMO, jadi lebih psikologinya jadi lebih kacau balau gitu ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, karena fokus kita ada di dalam trading itu sendiri dan terus kita pantengin terus. Entah pantengin monitor terus, entah pantengin grup terus, entah pantengin handphone, layar trading, RTI atau apa aplikasi trading, online trading. Jadi bikin kita jadi galau ya, jadi bikin kayak bawahnya kalau nggak gitu jadi pengen belanja mulu ya, padahal market juga lagi nggak kondusif amat. Jadi hati-hati, yang kayak begini justru bahaya dan membuat Bapak Ibu jadi tradingnya jadi amburadul, jadi kacau balau. Malah yang tadinya kita jarang trading gorengan, sekarang karena merasa boring, jadi trading yang saham-saham biasa jadi boring, jadi lebih seru trading gorengan. Ya nggak ada salahnya sih, tapi harus diatur money manajemennya ya. Nah, di video kali ini saya mau bahas sedikit banyak mengenai mengenai psikologi trading ketika WFH ini atau bagaimana money manajemennya yang pas ya untuk bermain untuk bukan bermain tapi untuk trading saham yang lapis 3 yang kita bisa kita sering sebut sebagai gorengan ya. Dan ya kita kita mulai aja ya. Jadi ini banyak jadi beberapa beberapa teman klien yang kita sering kita jadi sering ngobrol ya di grup atau ada yang bertanya yang japri mengenai sistem trading winner stocks gitu ya, macam-macam. Jadi dari situ saya berinisiatif untuk buat video ini ya. Jadi ada perlakuan berbeda ketika kita sedang melakukan di hari biasa rutinitas work from office ya, dan ketika kita work from home. Dan menjadi work from home itu punya tantangan tersendiri karena kita harus memiliki self disiplin yang tinggi ya, karena semua pekerjaan kita yang ngatur porsinya, waktunya kita yang ngatur, benar-benar kita yang ngatur. Jadi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi yang mengakibatkan Bapak Ibu kalau lagi trading saham akhirnya jadi fokus ke saham. Jadi mungkin ada, saya nggak, ini tidak mungkin tidak general, kita tidak mengeneralisasi ya, tapi beberapa klien saya mengatakan iya Pak, setuju, kita jadi lihat terus di monitor, jadi pantengin terus, akhirnya malah kerjaan jadi kita lagi fokus kerja karena atau ada posisi di satu saham, jadi akhirnya fokus kita terpecah gitu. Dan kita kita sifatnya sharing ya. Jadi ini masuk sesi as trader lah ya. Seperti yang beberapa kali kita sudah buat sesi as trader. Tapi kita masukin kita bundle, saya buat supaya buat videonya nggak terlalu banyak pecah-pecah. Saya buat dalam satu video dan saya tinggal potong-potong sesuai sesuai sesi, sesuai kontennya. Dan kalau untuk yang member VIP saya buat jadi satu, jadi nontonnya enak dari awal sampai habis satu video aja, nggak usah oh video ini video ini video ini gitu ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang membuat kita sehingga terjebak dalam suatu kondisi yang mana kayak kita itu masuk dalam suatu kubangan lumpur yang kita nggak bisa bergerak bebas malah. Jadi karena
karena satu satu chain reaction, efek-efek berantai. Contoh, efek berantainya seperti ini. Kita work from home, di saat kerjaan kita load-nya nggak terlalu banyak, kita pikir, saya mau trading saham. Atau kalau nggak, di saat kita trading saham, biasanya kita nggak bisa mantau, sekarang jadi, saya mau pantau sahamnya nih. Dan, atau ada juga yang berpikir, kok marketnya lagi menarik, bisa memberikan saya profit dari saham-saham yang lapis ketiga, dan sekarang waktunya longgar dan saya pengen trading saham-saham itu. Sebelumnya tadinya saya enggak, karena saya terjebak di work from office, kerja di office hour ya, pergi pagi jam 8, jam 9, pulang jam 5, nggak bisa mantau market. Kita meeting rally di kantor, kalau meeting kan rapat gitu kan kita tatap muka langsung, jadi nggak bisa buka-buka sembarangan buka gadget. Kalau meetingnya lewat Zoom ya kita bisa dong ya, mata di kamera, di depan kamera ini ada layar trading kita, bisa nggak? Bisa. Jadi yang kayak gitu-gitu lah, yang kayak gitu-gitu ya. Akhirnya, nah itu kayak yang saya maksud dan chain reaction, awal mulanya seperti itu. Awal mulanya mungkin kita pikir kita punya waktu longgar dan kita mau untuk coba masuk ke area lain yang sebelumnya kita tidak lakukan itu. Nah, kita bermulai dari trading saham sendiri ya. Kita mulai dari trading saham sendiri. Kita harus ketahui trading saham itu pada dasarnya adalah part of investment ya, bagian dari suatu investasi atau suatu aktivitas yang mana kita lakukan sebagai usaha sampingan, side job, di mana kita melakukan itu dalam bertrading. Kita lakukan side job, kerja sampingan untuk dan kita melakukan trading gitu kan. Cuma kalau trading karena saham, karena tidak tidak perlu tempat besar, tidak perlu stok gudang dan lain-lain, tidak perlu cari pegawai, kita cukup lakukan hal itu sendiri, kita bisa lakukan itu sendiri. Nah, itu kita mulai dari entry-nya dulu, kita masuk ke dunia saham seperti apa, ya kan. Nah, terus ketika kita mulai masuk ke dunia saham, kita mulai berpikir untuk pilih sahamnya apa, ya kan, pilih sahamnya apa. Mulai dari yang konservatif, perusahaan-perusahaan yang skalanya besar, ya kan, yang lebih safe, lebih 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 hati tenang dan sebagainya. Nah, kekurangannya adalah saham ini cenderung pergerakannya slow, ya kan, pergerakannya lamban. Investasinya yang tadinya kita pikir, kalau kita orang dengar cerita-cerita orang trading saham itu dalam 2-3 hari bisa dapat profit sekian persen, sekian persen. Wah, kan ternyata begitu masuk ke dalamnya, beli saham ini, saham yang market cap besar, kok profitnya nggak seperti yang kita pikirkan ya, kok lama ya jalannya ya. Contoh saja Telkom gitu ya, Telkom satu hari cuma 2%, itu kalau naik. Kalau turun, kok lebih banyak turunnya daripada naiknya. Kayaknya saya salah deh beli saham ini gitu kan. Terus pindah ke Indofood, Indofood sekali 3 uang. eh Kenapa turun terus ya, dan lain-lain. Terus pindah lagi ke lain, BCA, BRI, yang 2 hari 3 hari ini turun lagi, turun juga. Ini kayaknya ada yang salah nih dengan pembelian saham-saham blue chip, yang orang notabene kalau trading saham, sahamnya blue chip aja gitu kan. Atau eh, beli saham yang besar, yang skalanya besar, dan ternyata kok malah turun terus ya. Ada yang salah nih. Di sisi lain kita melihat teman kita tanya, katanya saham itu bisa profit satu hari bisa berapa belas persen. Kok saya kok cuma sekian persen? Bahkan jangankan untung, ini lagi turun nih, lagi minus nih, gitu kan. Dan apa yang salah dengan saya gitu kan? Nah, itu bertanya-tanya. Terus akhirnya dapat informasi, oh saya itu tradingnya ini. Akhirnya mengarahlah ke saham lapis 2. Masuk saham lapis 2, kok ternyata juga nggak nggak banyak banget profitnya gitu kan. Akhirnya tanya-tanya lagi, cari informasi lagi, akhirnya masuk ke, oh ini dia nih yang kita trading ini. Akhirnya masuk ke saham lapis ketiga, yang mana satu hari bisa, wah, bam, 25%, 20, happy. Dan ada di sini, bukan mitos, tapi urban legend lah ya, urban legend. Yang mana maksudnya urban legend itu kayak ya seperti mitos, cuma cerita
Bukan cerita, tapi satu kondisi seharusnya kayak kita percaya nggak percaya, bahasanya gitu kan. Percaya nggak percaya teman-teman, nah kayak gitu. Itu sebenarnya kayak kayak ke urban legend sebenarnya. Ada istilah seperti beginner's luck. Beginner's luck. Jadi di awal-awal dari mulai kita investasi blue chip, akhirnya kita keluar karena nggak untung, masuk ke lapis kedua cuannya, profitnya kurang besar, akhirnya pindah ke lapis ketiga. Dan ketika lapis ketiga ini, nah awal-awal mungkin manis, ya, manis, semuanya indah, profitnya bam, bam, dan ketika profitnya besar itu, fokus kita kemana? Nah ini dia nih, profit gede nih, enak nih di rumah, trading duduk manis, profitnya besar. Ini saja trading saya, masuk ke dunia gorengan, apalagi baru-baru ini dapat konten yang saya lihat di YouTube saya itu, seorang karyawan mendapatkan profit ratusan persen. Wih, clickbait banget gitu ya, wah hebat sekali gitu. Sehingga memicu orang-orang untuk mengejar yang kayak begitu gitu ya. Nah itu menurut saya hati-hati loh ya, hati-hati. Jadi kita harus bijaksana ya. Tidak ada yang instan, tidak ada yang kayak gitu-gitu too good to be true lah ya. Satu bulan 800% gitu ya, too good to be true kalau saya. Kita yang konvensional. Nah, makanya saya buat video ini, saya mau bercerita. Nah, terus fokus kita ke gorengan, dan karena kita di rumah, WFH gitu, jadi memungkinkan. Di awal-awal memungkinkan, yes memungkinkan. Dan seiring berjalannya waktu semakin seru nih, dan akhirnya mulai berasa kejeglong, ada rugi, ada mulai psikologinya, adrenalinnya naik turun. Nah, tahukah Bapak Ibu, adrenalin yang naik turun itu memicu suatu hormon. Wah, kok jadi bicara hormon nih? Tapi intinya memicu suatu rasa senang, rasa happy ya, adrenalin, dan membuat orang ketagihan. Terlepas dari posisi profit atau tidak profit, itu membuat orang ketagihan, jadi junkie, jadi kecanduan untuk kayak begitu. Nah, akhirnya apa? Jadi kayak kayak gitu, kayak kita ini lagi weekend, harusnya pengennya kita beristirahat, beraktivitas sama keluarga atau gimana, melakukan aktivitas yang lain. Kita mikirnya kayaknya ada yang kurang nih gitu ya. Pengennya cepet-cepet besok lagi deh, Senin lagi deh, supaya bisa trading lagi ya gitu ya. Jadi, nah yang ya itu kayak gitu tuh melihat signal-signal, tanda-tanda ya. Nah, jadi mulai deh kita fokusnya ke sana, fokusnya jadi fokus ke gorengan, dan itu kita pantau terus. Karena apa? Karena volatilitasnya ngeri sekali ya. Dalam satu saat bisa naik 5%, di saat yang bersamaan bisa turun juga 5%. Wah, naik turunnya mah jret ya. Jadi kita merasa perlu untuk jagain, dijaga. Kenapa harus dijaga? Ya, karena ada beberapa orang mungkin tidak tahu bagaimana caranya supaya nggak perlu dijaga. Sehingga mau nggak mau dijaga. Dan jual beli lakukan secara manual. Dan ditambah lagi tidak ada trading plan, dan ketika dia beli tidak ada target yang harus dia masukkan gitu kan, pokoknya ikut-ikut aja berdasarkan news, berdasarkan rumor, dapat dari grup info ini akan bagus, dari info lain ini terbang, terus pokoknya info berseliweran. Kalau trading gorengan biasanya banyak kan orang begitu ya, banyak yang seliweran-seliweran. Jadi akhirnya trading yang tadinya pola harusnya memiliki suatu konsep benar untuk berinvestasi, side job untuk mendapat uang tambahan, karena tadi adrenalin tadi, karena keseruan tadi ya, dalam profit yang tinggi, yang cepat, sehingga membuat kita merubah sudut pandang kita, mengubah habit kita. Nah, ini yang kurang bagus justru sini, mengubah habit kita. Ketika kita lakukan trading di saham yang blue chip atau di saham yang second liner tapi yang ya masih oke dalam dalam konteks, kalau blue chip itu kan terlalu gede dan besar dan naiknya lamban. Nah, yang kedua ini mungkin kualitasnya bagus, sahamnya fundamentalnya bagus, tidak terlalu besar juga tapi punya potensi untuk naik. Nah,
Biasanya kita ketika trading saham-saham yang di awal-awal investasi itu, kita punya money management yang bagus, punya trading plan, ya kita atur strategi masuk di titik mana, jual di titik mana, atau punya strategi cut loss juga, money management masuknya berapa persen, nanti kalau dia turun berapa persen dan sebagainya. Nah, ketika trading gorengan karena ini high speed ya, tradingnya heboh banget, nggak ada money management, pokoknya lihat tank, beli langsung hajar kanan, jual hajar kiri, begitu terus bang bang kayak pingpong gitu kan. Dan terjebak di situ, terjebak itu kayak lumpur, nanti kayak lumpur hisap, makin masuk makin masuk, dan itu menjadi tidak baik. Nah, itu saya lewat video ini saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, harus membagi porsi ya, tetap harus bagi porsi, kita harus tahu bahwa ini tuh cuma sekedar fun doang, dan kalau fun doang ya, bermain ya dalam tanda kutip bermain, jangan gunakan uang besar. Ini rule-nya nomor satu, jangan gunakan uang besar. Tetap porsi besar dana Bapak Ibu yang Bapak Ibu alokasikan untuk trading, untuk investasi saham, boleh dibilang 80% alokasikan untuk investasi. 80% untuk trading mungkin lapis 2 atau apa. Tapi kalau saya bilang tetap 80% investasi dulu. Di dalam investasi ini tinggal dipilih-pilih komponen sahamnya apa, dan bagaimana masuknya, bagi money management dan sebagainya. 20% gunakan uang 20% untuk gorengan ini. Kalau saya tetapkannya 20%, saya mainnya nominal uang. Umpamanya saya pokoknya masuk ke sini 10 juta aja. Pokoknya nggak boleh masuk lebih dari 10 juta. Pokoknya 10 juta saya keluar masuk 10 juta di situ. Gitu. Jadi kita membagi porsi. Yang lain buat gorengan, yang ini buat investasi. Dan saran saya, ketika Bapak Ibu lakukan untuk mau trading gorengan ini, pisah akun. Ya, ini langkah nomor 2 nih, untuk trading yang gorengan ya. Untuk trading, maksudnya di suasana kayak gini. Pisahkan akun antara investasi dan untuk trading harian atau scalping atau apapun itu. Pisahkan akun tersebut. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak pisahkan, gampang sekali untuk kesaut. Niat awal 80% untuk investasi, 20% untuk trading high speed. Tapi dalam perjalanannya waktu, dibalik 20% untuk investasi, 80% untuk gorengan. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit, ini jual lah, pindahin, jual, pindahin. Begitu gampang karenanya TikTok ya. Dan karena kita lihat terus, setiap saat kita buka, 80% ini porsinya yang besar ini, cuannya nggak seberapa. Bahkan merah. Akhirnya kita berpikir, jual aja lah, pindahin ke sini. Yang ini, saya profit terus nih. Begitu dipindahin banyak, kok jadi rugi terus? Nah, siapa yang ngalamin? Ayo angkat tangan. Ketika trading uang kecil, cuan terus, profit terus. Begitu saya gedein, kenapa rugi terus? Nah, ayo angkat tangan yang ngalamin ini. Ya, kenapa bisa begitu? Simple. Jawabannya karena psikologinya berbeda. Trading uang 1 juta sama 5 juta sama 10 juta beda psikologinya sama uang yang mungkin 100 juta, 500 juta atau 1 miliar. Beda psikologinya. Lihat ketika dia naik turun, minusnya itu beda. Keluar keringatnya dulu mungkin sebesar beras ya. Begitu uangnya digedein, keringatnya segede-gede jagung. Begitu turun, langsung napas rasanya, gitu, langsung tarik napas. Begitu naik dikit, begitu dia turun lagi, gitu. Nah, kalau udah kayak begitu, itu bahaya. Jangan-jangan lama-lama siapin tabung oksigen bukan untuk siap-siap COVID, tapi siap-siap lihat saham naik turun harus pakai oksigen. Jangan, bahaya ya. Ya, jadi itu. Pertama, beda, pisahin. Alokasinya 80% untuk investasi, yang untuk trading, untuk scalping itu uang sedikit aja. Itu pertama. Kedua, bedain, pisahin akun investasi dan trading. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, masih ada langkah ketiga? Yes, ada langkah ketiga. Langkah ketiga, pastikan Bapak sekuritas atau platform yang Bapak gunakan untuk trading, Bapak Ibu kuasai. Kuasai fitur-fiturnya. Karena untuk trading berbeda dengan investasi atau untuk mid term to long term. Kalau mid term to long term mungkin
kita nggak perlu update stop loss setiap hari, atau mungkin bahkan ada beberapa yang, "Pak, saya nggak pasang stop loss lah, Pak. Pokoknya turun saya beli lagi aja, kan investasi." Nah, nggak perlu fitur canggih. Tapi untuk yang trading, yang scalping, platformnya ini harus bagus ya, harus punya speed yang bagus, ada reliability, dia punya kemampuan yang bagus juga gitu ya. Kita di sini tidak berbicara mengenai fee ya, karena kalau fee mahal murah itu relatif menurut saya. Dan saya tidak pentingin banyak fee murah tapi platformnya jelek, buat apa? Paham di sini maksud saya? Yang saya pentingin tuh platform, bukan fee-nya. Bagaimana kita harus trading bagus kalau maksudnya kalau platformnya jelek, kalau lamban dan sebagainya, kita potensi untuk dapat profit juga ini. Dan ketika kita mau melakukan aktivitas tersebut, kita jadi galau, kita jadi gregetan. Ini gimana sih? Mau beli aja susah banget gitu. Nah, mana bisa trading cepat kalau kayak begitu, betul nggak? Cari platform yang ringan, yang bagus, yang cepat. Fee nomor kesekian deh. Karena apa? Di sini yang kita kejar adalah kenyamanan kita trading cepat. Dan bagaimana kita kita naik turun dengan cepat gitu. Kenapa saya nggak hitung fee-nya? Karena apa? Karena toh kita ngejar profit. Dan fee-nya ini bisa kita hitung kalkulasi. Mamanya contoh, dapat fee-nya mahal, Pak. Fee di perusahaan ini 0,5 sekian. Nah, ya gampang. 0,5 itu net ya, jual beli 0,5. Ya gampang. Pokoknya profit minimum 1,5%, gross ya, 1,5%. Begitu kita eksekusi, jual, meremata 1% kita profit. 0,5-nya ya sudah kita sisihkan aja. Ngapain kita pusingin fee? Fee itu bukan suatu hal yang mesti kita pusingin. Karena apa? Kita kalkulasi keuntungannya harus ngitungin itu gitu loh. Jadi yang bayarin fee-nya itu keuntungan kita. Paham sih maksud saya? Jadi pertama, sekali lagi saya summary, pertama bedakan. Dibagi porsinya antara investasi dan trading. Lebih kecil yang trading. Itu satu. Kedua, bikin akun baru. Pisahin akun antara investasi dan trading. Dan ketiga, kuasai sekuritas platformnya. Dan untuk yang sekuritas ini dan platformnya, tidak banyak sekuritas dan platform yang memiliki kemampuan, yang kestabilan juga yang baik. Dan kecenderungannya terjadi dengan semakin banyaknya nasabah, beban dari platform juga besar. Jadi kadang-kadang dia nggak gedein bandwidth-nya, jadi kadang merasa lag, merasa lamban di awal atau sebagainya ya. Dan harus pilih sekuritas yang baik. Dan kebetulan saya bekerja sama dengan Henan Putra Sekuritas, dan so far sejauh ini saya gunakan untuk trading bagus, dan itu saya rekomendasikan ke teman-teman. Dan yang pasti adalah mudah juga penggunaannya. Jadi Bapak Ibu yang mau bergabung dengan Henan Putra Sekuritas, silakan japri aja. Ya, itu tadi. 3 itu untuk bagaimana sih caranya kita trading maksudnya benar-benar trading jangka pendek, day trading, scalping ya, itu tips and triknya. Bagaimana supaya kita trading itu bisa nyaman, bisa tenang ya. Dan yang pasti ada satu lagi. Kalau Bapak Ibu memang benar-benar mau scalping, mau trading, scalping ya, harus cari waktu yang pas. Jangan sampai mengganggu pekerjaan. Karena kita harus atur waktu, self disiplin. Karena kalau memang kita harus scalping ya scalping, lagi trading ya trading, dan ketika lagi kerja. Jangan lagi kerja pengen trading, atau sebaliknya lagi trading kepikiran kerjaan. Itu pasti ambiar trading Bapak Ibu ya. Dan satu hari tentuin targetnya. Hari ini saya mau dapat profit berapa? Jangan sampai overtrade ya, jangan sampai overtrade. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading, mamanya saya hari ini target profit saya 3%. Ya udah, begitu dapat profit 3%, selesai, tutup handphone, tutup laptop, kita kerja. Jangan, 3% nih, trading lagi.
3% lagi, trading lagi ya. Jangan begitu. Nanti jadi over trade. Bapak Ibu gampang sekali jadi candu di situ. Kalau memang Bapak Ibu sanggup bikin trading plan yang 8%, ya udah bikin 8%. Bikin 5%, bikin 5%. Jangan profit 3% atau 8%, habis itu trading lagi, nyari lagi, nyari lagi. Nah, jangan begitu. Kalau saya nggak recommended. Atau mungkin bisa dibagi. Saya pokoknya satu hari ini 3 kali trading aja. Maksimum 3 kali. Untung rugi 3 kali. Lebih dari 3 kali saya stop. Nah, itu juga boleh juga dipakai cara itu. Jadi, pokoknya beri limit berapa target profit yang mau dicapai dan berapa kali trading yang pengen Bapak Ibu lakukan. Beri limit. Jadi, saya kembali udah 5 tips yang saya bagikan. Satu, kita harus bagi alokasi dana untuk trading. Dua, pisahkan platformnya. Tiga, kuasai platformnya. Empat, manage waktunya. Kelima, limit target profit, batasi target profit, dan berapa kali trading yang Bapak ingin lakukan. Dengan Bapak Ibu lakukan itu dengan disiplin, hidup jadi lebih nyaman. Dan kalau punya waktu senggang, lakukan aktivitas lain yang lebih berguna, lebih bermanfaat. Bisa belajar hal-hal baru. Salah satunya apa? Nonton ulasan Winner Stock, nonton market review Winner Stocks. Dan kalau jadi member kita, silakan Bapak Ibu nonton pelajaran-pelajaran, video-video pembelajaran kita. Banyak loh, ada 35 atau 38 video yang saya jamin Bapak Ibu nonton ulang-ulang, pasti tetap dapat insight-insight baru. Contohnya video yang saya buat ini. Video yang saya buat ini, kita rutin buat setiap hari, dan ada insight-insight. Nah, yang saya berikan ke Bapak Ibu juga insight. Dan saya yakin insight ini akan berguna bagi Bapak Ibu jika dimanfaatkan dengan baik dan tepat. Oke, ya, ini masuk sesi di AskTrader ya, AskTrader kita. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu market review. Apa yang kita akan hadapi di minggu depan? Ya, kita minggu depan akan memasuki minggu kedua bulan Juli. Dan apa yang kita akan hadapi? Di tengah kondisi pandemi yang seperti ini, yang tidak menentu, yang dengar-dengar kondisi PPKM darurat akan diperpanjang lah, dan sebagainya. Dan kondisi belum eh, COVID belum ada tanda-tanda penurunan dan sebagainya. Ya, kita coba ulas, kita coba lihat market. Ya, ini dia. Ini kondisi composite kita penutupan hari Jumat kemarin. Nah, seperti kita udah pernah ulas sebelumnya, ya kita udah pernah ulas ini loh. Kalau composite itu masih punya resisten kuat di 6045, dan nyatanya yes, nggak mampu breakout. Sampai ada member grup nggak cuma sekali, 2 kali, sering sekali bilang, Pak, 6045 hapus aja itu garis, nyebelin gitu ya, nyebelin banget. Lah gimana, memang itu garis itu harus ada supaya membuat kita jadi punya kontrol. Kita jadi punya alarm. Ketika kita posisi profit dan candle-nya indeks belum mampu lewat dari 6045, kita bisa tahu, oh, ini market masih akan turbulence dan masih berpotensi untuk koreksi lagi. Jadi jangan maksain trading saat ini untuk long term. Nah, kayak gitu-gitu lah. Jadi kita harus punya ini ya, reminder lah istilahnya ya, gentle reminder ya. Nah, itu garis itu. Dan kalau kita lihat weekly-nya, ya kita lihat weekly-nya, karena ini di akhir pekan saya coba sekalian ulas dengan weekly-nya juga ya. Nah, weekly-nya juga sama kan, nggak mampu, kelihatan banget dia jalan sideways nih. Dia jalannya sideways banget, nih lihat nih, kelihatan kalau saya zoom lebih jelas ya. Nggak mampu dia lewatin ini 6545. Kalau di daily kelihatan satu candle ini kan 5 hari ya. Jadi kalau di sini 5 hari tadi jadi satu, terintegrate jadi satu, jadi nah ini. Dan kalau kayak begini, saya lihat potensi masih akan menguji support. Jadi jangan kaget kalau di minggu depan dia tiba-tiba bisa merah. Secara saya lihat kemarin regional juga ada tanda-tanda koreksi. Walaupun ada potensi rebound, tapi saya lihat reboundnya lebih ke teknikal. Karena apa? Saya lihat banyak negara sekarang sedang berjuang menghadapi pandemi varian yang baru ini, varian Delta.
salah satunya Eropa. Dan Jepang pun akhirnya merilis bahwa Olimpiade Jepang tetap akan diselenggarakan, tapi tidak dengan penonton. Karena kekhawatiran dengan outbreak COVID-19 varian Delta. Dan banyak negara mengkhawatirkan itu. Jadi indeksnya juga berkoreksi dan potensi untuk melanjutkan koreksi. Dan biasanya ini gravitasi, saling tarik-menarik, chain reaction. Indonesia kebetulan ada masuk dalam market regional Asia. Jadi Hang Seng, Nikkei, ya Shanghai Composite, ya itu berpengaruh cukup besar sama IHSG. Jadi kita melihat ya saling tarik menarik ya. Kita akan coba lihat apakah, saya berharap sih nggak terlalu signifikan, tapi kita coba lihat. Belum lagi sentimen kalau Eropa juga dan Amerika. Kalau Amerika sih kayaknya anti badai ya. Saya lihat hari ini kemarin penutupan juga rebound, malah potensi untuk all time high lagi dia punya Dow Jones. Jadi kalau saya bilang sih ya lebih ke regional lah. Harapan kita regional. Soalnya Asia ini lagi krusial banget ya, lagi krusial banget. Especially di dalam negeri Indonesia ini ya. Jadi kita hati-hati saja minggu depan, cermati untuk trading, jangan terlalu agresif. Dan asing masih membukukan net sell sebesar minus 68,5 miliar ya. Minus 68,5 miliar dengan transaksi 10,3 triliun ya, masih di transaksi rata-ratanya aja. Masih cukup oke lah, cukup oke. Nggak asing keluar tapi nggak masif. Tapi kalau kita lihat chartnya dalam beberapa waktu ini, asing keluar terus loh ini. Ya, jadi walaupun dia naik, ini asing masih membuka net sell. Jadi hati-hati. Jadi cenderung dana asing masih cenderung melakukan aksi jual di IHSG. Ya, kalau kita lihat weekly-nya juga kelihatan sih itu. Dalam 1 bulan terakhir, ya 4 minggu terakhir, 4 candle terakhir 1 bulan kan, dia aksi jual, IHSG aksi jual. Jadi kita waspadai saja dulu. Ya, itu secara composite. Terus bagaimana dengan sektoralnya? Kita akan coba masuk di sektor basic pertama, yaitu sektor basic. Nah, basic ini daily-nya juga oke ya, rebound. Cuma kita lihat beberapa waktu ini dia belum mampu breakout dari skyline. Good news-nya adalah asing masuk terus di sini. Nah, jadi kita bisa berharap bahwa basic akan jadi sektor penopang indeks. Yang mana ketika indeks merah, dia hijau. Nah, kita berharap basic ini akan jadi penopang indeks. Jadi kita pantau sektor basic untuk 1 minggu ke depan lah ya, kita cek. Dan kita lihat weekly-nya juga bagus ya. Harapan kita jangan sampai flip-flop aja. Tapi ini ketika dia lagi sideways, asing masih terus nih. Ini oke lah ya. Terus habis itu IDX Consumer Cyclical. Consumer Cyclicals lagi di pucuk, jadi dan dia koreksi. Dan saya lihat ini udah overheat dan asing jual. Dan kita lihat potensi koreksi masih ada ya, dan sembari selendang bisa naik ya, mancing selendang bisa naik. Itu consumer cyclicals. Kalau lihat weekly-nya sih ya masih oke, cuma saya lihat ya potensi koreksi juga masih membayangi ya. Lalu energi potensi masih di area support, dia masih di downtrend lah, masih downtrend, belum mampu breakout V-line. Dan kita berharap dia bisa dobrak karena harga komoditi dunia juga lagi naik ya. Ketika market lagi galau-galau gini, katalis positif nggak terlalu banyak, biasanya energi bisa menjadi penghibur lah ya, bisa naik. Apalagi kita lihat kelompok mineral ya, seperti nikel ya, timah, terus apa lagi ya, copper ya, masih cenderung untuk naik. Itu sektor energi. Kemudian sektor finance masih belum oke, masih tertahan, masih ya. Kenapa? Karena sektor ini tuh paling sensitif terhadap ekonomi. Ekonomi jelek, ini yang kena. Ekonomi bagus, ini juga yang dapat impact positif paling awal ya. Sektor finance masih, saya bilang masih disupport, jadi kita berharap aja dia bisa segera rebound lagi ya. Kalau lihat weekly-nya, dia masih sideways ya, masih sideways di support ya, masih hold aja dulu. Kemudian healthcare, wow, healthcare ya di tengah pandemi seperti ini, industri yang paling jalan ya tetap health, kesehatan, karena semua butuh kesehatan ya, semua butuh kesehatan dan
dan dia disupport pemerintah. Jadi penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini masih disupport pemerintah ya. Jadi tagihan semua dibayarin negara. Jadi ya saya rasa industri ini masih termasuk anti badai. Walaupun boleh kita bilang seperti industri yang happy di saat orang susah. Ya nggak gitulah ya, nggak gitu. Terus sektor industri masih kurang oke karena PPKM darurat ini tentu saja berimbas yang buruk terhadap sektor industri. Yang mana sebagian besar tenaga kerjanya juga mungkin harus WFH, ya kan? Atau mungkin karena ekonomi sedang lagi nggak bagus, banyak yang WFH, maka industri mengurangi porsi dia produksi, ya kan? Tuh kemudian infrastruktur mulai rebound. Dan infrastruktur ini korelasinya cukup kuat dengan sektor telekomunikasi maksud saya. Di mana ketika WFH ini tingkat pemakaian data juga jadi naik, ya kan? Kebutuhan orang terhadap koneksi internet juga pasti naik. Dan sektor ini bisa berkinerja baik. Jadi sektor yang saya lihat di saat pandemi ini ada sektor basic, sektor infrastruktur ini, terus consumer cyclicals juga potensi lah, masih potensi ya. Terus infrastruktur non cyclicals kita berharap dia rebound ya, consumer non cyclicals kena support dan dia potensi rebound, dan asing juga mencatatkan net buy, masih net buy, jadi hold dulu ya. Dan silakan Bapak Ibu yang mau beli juga silakan ya. Karena ini sektor yang kelihatannya bakal juga oke. Nah, properti mulai kelihatan bakal koreksi, tertahan di selendang. Ini belum mampu naik selendang, dia koreksi ya. Dan ini juga sama, jadi potensial koreksi cukup besar. Ditambah PPKM darurat ini rasanya tingkat pembelian atau keterisian mall juga kan pasti baru banyak yang ditutup kan. Jadi ya hati-hati aja. Maksudnya pasti kinerjanya nggak bagus lah pasti ya properti ini. Belum oke, jadi kita hindarin dulu. Tekno sebenarnya masih oke, ya cuma bikin galau aja. Di saat ini mungkin di tengah kondisi PPKM darurat ini, orang mulai disruptif pola hidupnya dan beralih teknologi, dan saya rasa sektor-sektor teknologi ke depan akan maju, akan rebound. Dan terakhir, sektor transportasi, logistik. Wah, logistik ini karena orang banyak belanja online, jadi banyak paket datangnya telat. Iya, karena ya kalau paket datangnya telat kelihatan lah. Berarti banyak sekali nih orang belanja online. Ya, tinggi sekali trafiknya. Ya, saya jangankan itu. Beli susu aja sekarang belanjanya online. Beli Indomie belanjanya online. Semua belanja online saya sekarang. Pakai GrabMart, pakai Tokopedia, pakai Bukalapak. Nah, ngomong-ngomong Bukalapak, ada yang mau IPO, dan itu salah satu IPO terbesar di Indonesia. Ya, kita menanti aja ya IPO itu. Nanti kita akan ulas lagi. Bikin video khusus untuk Bukalapak oke juga kan. Ya, oke, itu video yang kami buat ya, konten untuk di minggu ini untuk bekal supaya kita di minggu depan kita bisa punya bekal. Kira-kira apa yang akan kita lakukan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video channel YouTube Winnerstocks Indonesia, dan selamat menikmati akhir pekan Bapak Ibu. Dan jika tidak terlalu penting banget, di rumah saja kita bantu negeri ini, pemerintahan ini untuk supaya pertumbuhan COVID tidak tambah naik ya. Dan saya doakan Bapak Ibu yang sedang mengidap COVID atau lagi isoman segera sembuh, dapat gejala yang paling ringan, dan saya doakan segenap pemirsa Winnerstocks Indonesia, member Winnerstocks Indonesia dalam kondisi sehat, stay safe semua, stay healthy, dan selalu dalam perlindungan Tuhan, dan happy profit yang pasti. Oke, sampai jumpa semuanya. God bless.